Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk ketua muridnya untuk dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad nabiku dan utusan Allah. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Berikanlah aku rizki pemahaman dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita absen dulu ya anak-anak. Yang pertama di sini Revansyah Prasetya Pasya hadir. Hadir. Terus yang kedua Eri Kiswanto hadir. Ya. Baik, setelah kita melakukan pengabsenan, kita langsung saja mengawali pembelajaran pada hari ini. Baik, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam, yaitu bab 2 ya, tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, boleh dibuka anak-anak bukunya halaman 30. Tapi sebelum kita membahas yang ada pada di buku, kita akan sedikit melihat video materi yang dari Bapak. Assalamualaikum sahabat Islam. Yuk kita pelajari rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian kitab Allah. Kitab adalah tulisan-tulisan wahyu Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, yang dikumpulkan menjadi satu seperti sebuah buku atau kitab. Sebagai seorang muslim yang baik, kita wajib beriman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah. Ada banyak kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya, yaitu kurang lebih ada 104 kitab. Namun yang wajib kita ketahui ada 4, yaitu 1. Kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud alaihi salam. 2. Kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam. 3. Kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihi salam. 4. Kitab Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah yaitu kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul sebagai petunjuk dan pedoman
bagi kehidupan umat manusia agar selamat dan bahagia di dunia dan di negeri akhirat nanti. Di dalam kitab-kitab itu berisi perintah-perintah Allah, larangan-larangannya, janjinya, dan ancamannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 136. Nah, baik anak-anak, setelah kita menonton video atau tayangan mengenai kitab-kitab Allah, nah sekarang Bapak akan menjelaskan pengertian kitab-kitab Allah. Apa itu kitab-kitab Allah? Kitab-kitab Allah adalah catatan-catatan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada para nabi dan rasul. Nah, bagi umat Islam sendiri, khususnya kita ya, bagi umat Islam harus meyakini dan mempercayai kitab-kitab tersebut sesuai dengan rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah ya, bukan iman kepada Allah. Jadi rukun iman yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Adapun kitab-kitab yang telah diturunkan yaitu berjumlah 114 kitab suci. Jadi mungkin dari sini kita dapat menyimpulkan ya anak-anak bahwa ada banyak kitab suci. Tetapi yang kita yakini atau percayai sebagai umat Islam yaitu ada berapa? Ada yang tahu? Ada 4, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Begitu. Nah, di sini ada 2 wahyu Allah, yaitu suhuf dan mushaf. Suhuf yaitu berisinya lembaran-lembaran saja dan sifatnya masih sederhana. Nah, jadi suhuf ini terbilang masih sedikit. Nah, yang kedua adalah mushaf. Mushaf itu adalah lebih banyak dan lebih lengkap, lebih tebal ya isinya teman-teman, dan sifatnya juga lebih banyak daripada suhuf. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan anak-anak terkait mengenai kitab-kitab Allah? Ya, Repan, silahkan pertanyaannya. Pak, saya mau bertanya, kenapa manusia membutuhkan kitab? Ya, anak-anak, tadi ada pertanyaan dari Revan ya. Tadi Revan bertanya mengapa manusia membutuhkan kitab. Baik, Bapak akan langsung jawab saja ya, supaya cepat dan lebih ngerti kepada anak-anak. Mengapa manusia membutuhkan kitab? Karena manusia itu mempunyai akal dan hawa nafsu. Nah, manusia membutuhkan kitab yaitu sebagai pedoman untuk kehidupannya dan untuk mencari tahu mana yang benar dan mana yang salah, supaya manusia itu berpegang teguh kepada agamanya, khususnya kita sebagai umat Islam ya, berpegang teguh kepada Al-Quran ya. Baik anak-anak, apakah ada yang ditanyakan lagi atau ada yang lain, pertanyaan yang lain?
Baik, kalau sudah tidak ada, Bapak akan melanjutkan materi yang tadi. Nah, anak-anak, yang perlu kita ketahui, kitab-kitab Allah itu ada berapa? Tadi Bapak sudah menyebutkan ada berapa? Ada 4 ya. Yang pertama yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Nah, untuk sekarang Bapak akan menjelaskan kitab yang 4 tersebut ya. Yang pertama ada Taurat. Taurat diturunkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Isinya yaitu jangan mencuri, jangan berzina, dan harus menghormati orang tua. Nah, yang kedua ada kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan oleh siapa? Yaitu oleh Nabi Daud alaihissalam. Nah, kitab Zabur di sini isinya yaitu tentang nasihat-nasihat agama, terus tentang doa, terus zikir kepada Allah, terus dan yang lainnya juga. Terus yang ketiga ada kitab Injil. Ada yang tahu kitab Injil diturunkan oleh siapa? Yaitu oleh Nabi Isa alaihissalam. Nah, isi dari kitab Injil di sini yaitu membenarkan kitab-kitab yang terdahulu, yaitu yang Taurat dan Zabur. Selanjutnya ada kitab yang terakhir yang istimewa, yaitu kitab kita sebagai umat Islam, umat Muslim, yaitu kitab Al-Quran. Diturunkan oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kitab Al-Quran di sini lebih lengkap dan lebih sempurna ya teman-teman dibanding kitab-kitab sebelumnya. Nah, kitab Al-Quran di sini adapun isinya tentang akidah, ibadah, dan muamalah dan lain-lain ya. Kitab Al-Quran di sini juga banyak ya isinya, karena kitab Al-Quran adalah penyempurna dari kitab-kitab terdahulu. Nah, baik anak-anak, setelah kita membahas tentang kitab-kitab Allah, sekarang Bapak akan nanya kepada kalian ya anak-anak. Coba boleh Revan dibacakan kembali ya tadi pengertian kitab-kitab Allah. Silahkan. Pengertian kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah adalah sebuah catatan-catatan yang telah difirmankan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul. Bagi umat Islam diwajibkan untuk meyakini dan mempercayai kitab-kitab Al-Quran sesuai dengan salah satu rukun iman. Adapun jumlah kitab suci yang sudah diturunkan berjumlah 114 kitab suci. Ada 2 jenis kitab Allah, yaitu suhuf dan mushaf. Kitab suhuf yaitu hanya berisi lembaran-lembaran saja, sedangkan mushaf yaitu jauh lebih banyak dan lengkap daripada suhuf. Alhamdulillah ya anak-anak, pada pertemuan atau pembelajaran hari ini kita telah selesai. Nah, jangan lupa untuk dikerjakan ya tugasnya ya, dari halaman 41 sampai 44 dikerjakan di buku tulis ya, ditulis aja. Nah, nanti kita akan bahas tugas tersebut yang mengenai ya masih mengenai iman pada kitab-kitab Allah. Nah, sebelum pembelajaran hari ini ditutup, kita berdoa dulu ya, berdoa setelah belajar. Doa setelah belajar. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Artinya, ya Allah,
Sesungguhnya kutitipkan kepadamu apa yang telah engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah engkau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhan pemelihara alam. Baik, dicukupkan saja untuk pertemuan atau pembelajaran hari ini. Semoga pada hari ini apa yang kita dapat, kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kelancaran pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih anak-anak pada pertemuan hari ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.